Sanghang saranang gacchami. Tisarana maknami titang Amma bante. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Sura Meraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Sura Meraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Imani panca sikapadani silena sukating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodayi. Amma bante. Satu, satu, satu. Jadi kita bernamaskara. Ya, silakan tuh duduk bersila, rileks ya. Anda memohon untuk kami menjadi saksi bahwa Anda berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha pada hari ini hingga seumur hidup. Ini hal yang penting dipahami. Selanjutnya, itu sebagai berkah yang Anda dapatkan, buah-buah dari pelindungan itu yang nanti Anda akan praktikkan. Sekarang saya akan memberikan berkah untuk memahami tentang apa yang dilakukan pada saat ini. Sikap awal dari sebuah keyakinan yang didasari pengetahuan adalah sikap awal dari keyakinan yang didasari pengetahuan terhadap nirwana. Itu adalah mengambil perlindungan. Jadi ketika Anda mengambil perlindungan ini adalah sikap awal sebagai sebuah keyakinan Anda terhadap nibbana. Nah, tadi kita sudah mulai untuk mengkondisikan batin kita dengan melakukan penghormatan, pradakshina, kemudian kita hening, kita membangkitkan keyakinan kita melalui pendarasan pagi, dan kemudian Anda menyatakan bahwa dengan keyakinan Anda berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Kami para Sangha hanya menyaksikan, mengiyakan, dan kami hanya mengingatkan apa yang menjadi perlindungan. Dan tadi sudah kami ingatkan tentang perlindungan itu, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Anda menyatakan berlindung pada aku pergi berlindung kepada Buddha, aku pergi berlindung kepada Dhamma, aku pergi berlindung kepada Sangha. Anda memohon untuk mengingatkan ini. Perhatikan 5 moralitas. Anda bertekad tadi dalam praktek perlindungan ini, Anda bertekad bahwa Anda akan menghindari pembunuhan makhluk hidup.
apapun itu. Kemudian yang kedua, Anda akan menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, pencurian. Yang ketiga, Anda akan menghindari perilaku seksual yang salah. Yang keempat, Anda akan menghindari ucapan salah. Anda akan berlatih untuk menghindari ucapan salah. Ucapan salah ini ada 4. Yang pertama, ucapan yang tidak nyata, berbohong. Yang kedua, ucapan yang memecah belah, fitnah. Yang ketiga, ucapan kasar. Yang keempat, ucapan yang tidak bermanfaat, yang membawa kerugian bagi batin kita, membawa kerugian bagi orang lain juga. Nah, ini penting sekali dipahami tentang yang keempat ini sebagai latihan ucapan. Yang kelima, Anda bertekad melatih diri menghindari minuman yang memabukkan. Nah, ini menjadi latihan Anda sebagai jalan sehingga tadi kemudian kami mengingatkan bahwa dengan 5 latihan ini akan mengkondisikan kesejahteraan. Dengan 5 latihan ini akan mengkondisikan kebahagiaan sekarang maupun mendatang di kelahiran berikutnya. Dan dengan 5 latihan ini akan mengkondisikan tercapainya nirwana. Nah, maka ini dijaga dengan baik. Karena sejak saat ini Anda sudah berkomitmen untuk menjaga 5 latihan ini. Maka pesan saya, setiap hari 5 latihan ini harus direnungkan. Tiap pagi Anda renungkan. Ini menjadi hal yang wajib. Anda bisa merenungkan begitu pagi, misalkan Anda merenungkan dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa. Aku pergi berlindung pada Buddha, aku pergi berlindung pada Dhamma, aku pergi berlindung pada Sangha. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pencurian. Aku bertekad melatih diri menghindari perilaku seksual yang salah. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan salah. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman yang memabukkan. Ini menjadi hal yang wajib, yang harus terus-menerus diingat. Karena apa? Dalam percakapan antara Upasaka Mahanama dan Buddha, ketika Upasaka Mahanama bertanya, bagaimana seseorang disebut sebagai siswa perumah tangga? Dan menjawab, ketika ia pergi berlindung kepada Buddha, ketika ia pergi berlindung kepada Dharma, ketika ia pergi berlindung kepada Sangha, maka ia Mahanama